Macan Kemayoran bersiap bangun dari tidur panjang dengan gebrakannya yang luar biasa. Persija Jakarta sedang menyiapkan revolusi besar-besaran menjelang kompetisi Super League musim 2026-2027. Macan Kemayoran gak main-main dengan membuang hampir seluruh pemain asing dan pelatihnya sekaligus. Langkah brutal ini diambil setelah Persija gagal meraih trofi juara pada musim yang baru saja berakhir. Tim Laskar Oranye cuma finish di peringkat ketiga dengan koleksi 71 poin dari 34 pertandingan. Kini kabar besar datang dari negeri ginseng yang mengonfirmasi sosok pengganti Mauricio Souza. Media Korea Selatan melaporkan bahwa mantan arsitek timnas Indonesia sedang dalam proses menuju Kemayoran. Di saat yang sama, Persija mulai membidik deretan nama besar untuk memperkuat skuad musim depan. Para pemain yang dimaksud ada Thiemwe Bakayoko, ex-AC Milan hingga Mariano Peralta yang merupakan pemain terbaik Liga Indonesia. Apakah revolusi Persia bakal mendapatkan hasil? Atau ini kesekian kalinya mereka hambur uang tanpa mendapatkan apa-apa? Cetak Gol coba merangkum rencana gila Persija Jakarta bersama Shin Tae-yong sebagai berikut. Datangkan Shin Tae-yong dapat bocoran dari media Korea Selatan. Teka-teki soal sosok pelatih baru Persija Jakarta mulai menemui titik terang. Media terkemuka Korea Selatan yakni Newsworker melaporkan bahwa Macan Kemayoran membidik Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diproyeksikan sebagai pengganti Mauricio Souza yang kontraknya nggak diperpanjang. Komunikasi antara kedua belah pihak dikabarkan sudah berjalan sejak April lalu. Akmal Marhali selaku pengamat mengonfirmasi bahwa indikasi kedekatan STY dengan Persija sangatlah kuat. Dirinya menyebut kekuatan finansial Macan Kemayoran menjadi daya tarik bagi sang pelatih. Faktor lain yang memperkuat rumor ini adalah keberadaan sponsor Hyundai di Korea Selatan di balik Persija. Koneksi negara asal tersebut dinilai bisa turut mendorong berlabuhnya sang pelatih ke Jakarta. Persija bahkan sudah menjadwalkan pengumuman resmi pelatih baru di Jakarta International Stadium pada Senin mendatang. Langkah ini menunjukkan manajemen sudah sangat yakin dengan sosok yang bakal mengisi kursi kepelatihan. STY sendiri merupakan pelatih yang memiliki rekam jejak sangat kuat di sepak bola Indonesia. Dirinya berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya setelah absen belasan tahun. Di bawah asuhannya, Indonesia juga nyaris lolos ke Piala Dunia 2026 dan berhasil tembus putaran ketiga kualifikasi. Pencapaian tersebut merupakan sesuatu yang belum pernah dicapai oleh pelatih manapun sebelumnya dalam sejarah timnas. STY juga dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan. Setiap pertandingan selalu dipersiapkan dengan sangat matang melalui video analisis yang mendalam. STY dinilai sangat cocok untuk Persija karena kedekatan personalnya dengan sejumlah pemain kunci. Rizky Ridho yang merupakan kapten adalah salah satu anak didik kesayangan sang pelatih di era timnas. Selain Ridho, nama-nama seperti Witan Sulaiman, Doni Tripamungkas, dan Shane Patinama juga merupakan ex-binaan STY. Kehadiran mereka di Persija bisa mempercepat proses adaptasi taktik sang pelatih secara signifikan. Kelebihan utama STY terletak pada kemampuannya membangun mentalitas juara dari pemain-pemain yang sebelumnya diragukan. Dirinya terbukti bisa mengubah tim yang biasa-biasa saja menjadi kekuatan yang sangat disegani. Kalau STY benar-benar merapat, ini bakal menjadi perpaduan yang sangat menarik. Pelatih berpengalaman internasional bertemu dengan ambisi besar Persija yang haus trofi setelah lama puasa gelar. Langsung berbenah borong semua bintang. Sebelum pelatih baru resmi diumumkan, Persija sudah lebih dulu melakukan cuci gudang besar-besaran. Gak tanggung-tanggung Macan Kemayoran melepas 7 pemain asing sekaligus dalam satu hari. Ada Carlos Eduardo, Bruno Tubarão, Jean Mota, Maxwell Souza, Alano Lima, Thales Lira, dan Ale Denajare.
Langkah brutal ini menandai dimulainya era baru di tubuh Macan Kemayoran. Maxwell Souza yang merupakan top skor klub menjadi kehilangan paling besar. Sementara Alano Lima yang menjadi raja assist dengan 9 assist dan 9 gol juga ikut angkat koper. Bruno Tubarau yang mencatatkan 27 penampilan dan Jean Mota yang bergabung di paruh musim juga dilepas. Carlos Eduardo yang menjadi kiper terlama selama 2 musim pun bernasib sama dan harus meninggalkan Kemayoran. Keputusan melepas pemain-pemain produktif sekaligus menunjukkan betapa seriusnya Persija membangun fondasi baru. Manajemen gak mau ada sisa-sisa era Mauricio Souza yang menghambat proses revolusi total. Di tengah cuci gudang tersebut, Persija mulai dikaitkan dengan deretan nama besar. Mariano Peralta dari Borneo FC menjadi target utama untuk memperkuat lini serang musim depan. Peralta merupakan bomber terganas di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini. Penyerang asal Argentina tersebut mencatatkan 15 gol dan 12 assist yang menjadikannya salah satu pemain asing terbaik. 27 kontribusi gol dalam satu musim itu sangat luar biasa di level Super League Indonesia. Gak ada penyerang asing lain yang bisa menandingi produktivitas Peralta musim ini. Kemampuannya bermain sebagai target man sekaligus playmaker membuat Peralta sangat cocok dengan filosofi STY. Sang pelatih dikenal menyukai penyerang yang bisa bermain dengan punggung membelakangi gawang. Salah satu yang lebih mengejutkan adalah rumor kedatangan Thiemoué Bakayoko ke Kemayoran. Gelandang bertahan asal Perancis tersebut pernah malang melintang di klub-klub raksasa Eropa. Bakayoko tercatat pernah memperkuat AS Monaco, Chelsea, AC Milan, dan Napoli. Dirinya merupakan bagian dari skuad Monaco yang menembus semifinal Liga Champions pada 2017. Chelsea kemudian menembusnya dengan harga 40 juta euro yang menjadikannya salah satu gelandang termahal pada masanya. Meski karirnya naik turun setelah itu, kualitas dan pengalaman Bakayoko tetap nggak bisa diremehkan. Pemain berusia 31 tahun tersebut berstatus free agent sejak pertengahan 2025. Persija hanya perlu menemukan kesepakatan soal gaji dan fasilitas kalau ingin memboyong sang gelandang. Kalau transfer ini terwujud, Bakayoko berpotensi menjadi rekrutan paling prestisius. Pengalaman bermain di 4 klub raksasa Eropa itu modal yang gak bisa dibeli dengan uang. Persija sendiri memiliki jejak sukses merekrut mantan pemain elit Eropa. Marco Motta yang merupakan ex-back Juventus pernah tampil sangat solid saat membela Macan Kemayoran beberapa musim lalu. Victor Luis yang merupakan bek kiri andalan PSM Makassar juga disebut sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Persija. Pemain berusia 28 tahun asal Brasil tersebut diproyeksikan memperkuat sektor pertahanan musim depan. Dengan semua target transfer ini, pertanyaannya tinggal bagaimana STY meracik mereka jadi satu kesatuan yang utuh. Dan disinilah kecerdasan sang pelatih asal Korea Selatan bakal benar-benar diuji. Paket 3 pieces celana pendek pria dan wanita bisa kamu dapatkan dengan harga termurah. Cek linknya sebagai berikut. Starting line up mengerikan kombinasi bintang muda berpengalaman. Dengan semua target transfer ini, prediksi line up Persija Jakarta musim depan sangatlah mengerikan. Shin Tae-yong diprediksi bakal memakai formasi andalannya yakni 4-3-3. Di lini belakang, Rizky Ridho yang merupakan bek andalan timnas Indonesia dipastikan jadi pilar utama. Sang kapten memiliki kedekatan personal yang sangat kuat dengan STY sejak era timnas. Victor Luis yang diproyeksikan datang dari PSM bisa mengisi posisi bek kiri dengan kualitas menyerang yang mumpuni. Sementara Shane Patinama yang juga ex-binaan STY bisa dimainkan di sisi kanan pertahanan. Di lini tengah, Thiemoué Bakayoko bisa menjadi gelandang jangkar yang mengamankan pos di depan barisan bek. Pengalamannya di Eropa bakal memberikan ketenangan yang dibutuhkan Persija. Witan Sulaiman dan Doni Tripamungkas bisa mengisi 2 slot gelandang lainnya sebagai motor serangan. Keduanya merupakan pemain yang sudah sangat memahami taktik dan keinginan STY dari era timnas.
Kombinasi Bakayoko sebagai penghancur, Witan sebagai kreator, dan Doni sebagai penyerang dari lini tengah itu sangat seimbang. 3 karakter berbeda yang saling melengkapi dan bisa mendominasi pertengahan lapangan lawan manapun. Peralta dipastikan menjadi tulang punggung dengan kemampuan finishing yang mematikan. Winger asal Argentina ini terbukti mampu mencetak gol dari berbagai situasi di Super League musim ini. Dirinya bisa didampingi oleh 2 penyerang yang memiliki kecepatan dan kreativitas tinggi. Formasi 4-3-3 dengan trio serang yang tajam ini sangat khas dengan gaya permainan STY. Yang menjadi ciri khas STY adalah keberaniannya memberikan panggung kepada pemain-pemain muda berbakat. Di era timnas Indonesia, sang pelatih nggak ragu menurunkan Marcelino Ferdinand saat usianya masih 18 tahun. Beckham Putra juga mendapat kepercayaan penuh dari STY sejak masih sangat muda. Filosofi berani mainkan pemain muda ini yang membedakan STY dari pelatih-pelatih lainnya. Kalau diterapkan di Persija, filosofi ini bisa mempercepat regenerasi yang selama ini berjalan lambat. Pemain-pemain akademi selama ini cuma nonton dari bangku cadangan. Coach Shin terkenal mampu mengembangkan potensi pemain muda dalam waktu yang relatif singkat. Dirinya punya kemampuan khusus melihat bakat terpendam yang gak terlihat oleh pelatih lain. Persija memiliki beberapa talenta muda yang siap dipoles dan dipromosikan ke tim utama musim depan. Kehadiran STY yang memiliki mata tajam buat bakat muda bisa menghasilkan generasi baru macan Kemayoran. Target Persija musim depan sangat jelas, yakni merebut trofi juara Super League yang sudah lama dirindukan. Terakhir kali macan Kemayoran menjuarai kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sudah cukup lama. Direktur Persija yakni Muhammad Prapanca sudah menegaskan komitmen manajemen dalam membangun tim baru yang kompetitif. Kami sudah menjalin komunikasi dengan kandidat pelatih baru. Dalam waktu dekat kami akan menentukan sosok yang paling tepat untuk membawa Persija meraih juara pada musim 2026-2027, kata Prapanca. Kalau semua rencana ini terrealisasi, Persija musim depan bakal menjadi tim yang sangat berbeda dari musim sebelumnya. Kekuatan finansial Persija menjadikannya sebagai salah satu kandidat juara. Persib Bandung yang meraih hat-trick juara dan Borneo FC yang finish runner-up harus bersiap menghadapi ancaman baru. Persija yang sekarang bukan lagi macan ompong. Dengan STY di kursi pelatih, cuci gudang total dan rekrutan marquee player dari Eropa, macan Kemayoran siap mengaum. Era baru Persija di bawah Shin Tae-yong berpotensi mengubah seluruh peta kekuatan sepak bola Indonesia. Dapatkan 5 pieces kaos polos yang kini turun harga mulai dari 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana gila Persija Jakarta yang siap membangun era baru di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah macan Kemayoran bisa jadi juara di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.